Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan kami Koinonia Faith di dalam kita menggali kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan nyanyian dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita angkat sebuah lagu pujian yang berjudul Bersyukur Atas Kasih-Mu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Mari angkat pujian ini kepada Tuhan, saudara. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat Tuhan, betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal, saudaraku yang terkasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas perbuatan tangan-Mu? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terkadang kita kagum akan setiap pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita tidak bisa kita logikakan dengan akal pikiran kita. Oleh karena apa yang Tuhan kerjakan bagi saya, apa yang Tuhan kerjakan bagimu, apa yang Tuhan kerjakan bagi kita semua adalah pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih,
syukuri apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, baik suka maupun duka, baik kepahitan maupun sukacita. Oleh karena semua tidak di luar dari tanpa sepengetahuan Tuhan, tapi Tuhan bekerja atas itu semua. Kita nyanyikan betapa kagumku melihat ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Ku melihat perbuatan tanganmu Tuhan, ajaib dan mulianya nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Mari tundukkan kepala, kita berdoa untuk kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Ada sukacita yang boleh kami rasakan Tuhan, ketika kami diperbolehkan menghadap hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang dibangkitkan dari diri kami Tuhan, yang kami yakini itu sebuah spirit daripada Roh Kudus-Mu. Bahkan di tengah situasi kehidupan kami mau yakin dan percaya Tuhan bekerja untuk segala sesuatunya. Jika orang-orang di luar sana boleh berpandangan bahwa Tuhan tidak bekerja ataupun Tuhan tidak mendengarkan seruan kami, maka hari ini yang mau kami dapatkan Tuhan, di tengah-tengah minggu Eksaudi, kami mau diyakinkan dan kami mau dimantapkan di dalam iman, bahwa setiap keluh kesah kami, bahwa setiap seruan-seruan kami, bahwa setiap teriakan kami, Tuhan mendengarkannya dan Tuhan menjawabnya. Maka ajarkan kami Tuhan untuk menguatkan iman kami di dalam kasih-Mu, agar jangan situasi kehidupan yang kami alami itu melemahkan iman kami sehingga kami kurang percaya kepadamu. Maka momen hari ini kami mau Tuhan hadir di tempat kami masing-masing untuk menyatakan suara kasih Tuhan. Bersuara Engkau Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena hati dan pikiran kami telah kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbelas kasihan Engkau Tuhan untuk senantiasa menuntun kehidupan kami, anak-anak-Mu. Di dalam dan demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh syukur bagi Tuhan kita masih dapat berkumpul bersama, sekalipun kita dipisahkan oleh jarak dan kita dipersatukan di dalam sebuah kecanggihan zaman yang saat ini terus berkembang
dan saya mau yakin dan percaya bahwa ini semua bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bahkan perpanjangan lidah Tuhan untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Dan saya mau yakin dan percaya ini semua bisa menjadi batu loncatan bagi setiap para pemberita firman Tuhan untuk lebih lagi memberitakan firman Tuhan dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaanmu. Maka pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Minggu Eksaudi yang diambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-17. Kita memulai pembacaan dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-17, kita mulai pembacaan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-6. Izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua, dan saya persilakan saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, boleh juga membacanya di tempat masing-masing. Firman Tuhan, diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan dalam Minggu Eksaudi dalam kitab Mazmur merupakan doa dari seseorang yang dianggap ataupun dinobatkan oleh Allah sebagai seseorang yang berkenan di hadapan Allah. Ada sebuah gelar yang didapatkan Daud yang tidak didapatkan oleh orang-orang pada saat itu, bahwa Allah menganggap Daud adalah orang yang berkenan di hadapannya. Bukan tanpa alasan gelar itu Allah berikan, oleh karena sudah terlebih dahulu Allah menyelidiki, bahkan Allah mengetahui bagaimana kehidupan daripada Daud. Sekalipun kita boleh pahami bersama, pada akhirnya Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan, akan tetapi yang perlu kita pelajari bersama dari Daud, bahwa sekalipun dia telah berbuat dosa di hadapan Allah, dia tetap mencoba untuk memperbarui dirinya untuk kembali berkenan di hadapan Allah. Bahkan firman Tuhan yang kita telah dengarkan dan diantarkan kepada kita dalam Minggu Eksaudi ini merupakan doa dari Daud, yang dimana pada saat itu ada sebuah perasaan dalam dirinya, dia seperti diburu dengan sebenarnya tidak punya kesalahan. Sehingga dia tuliskan doa permohonan ini, doa permintaan ini langsung kepada Allah. Dia tuliskan
dan dia serukan kepada Allah. Maka biarlah pada minggu ini kita boleh pahami bersama bahwasannya ada sebuah hal yang perlu kita pahami bersama. Bagaimana supaya seruan kita kepada Allah itu mendapat respon daripada Allah. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang pertama sampai ayat kedua, Daud menuliskan lirik ini ataupun Daud menuliskan teks ini dengan sebuah pernyataan bahwa seruannya dia tujukan kepada Tuhan sebagai hakim. Dia tujukan kepada Tuhan sebagai hakim. Oleh karena pada saat itu keadaan yang Daud rasakan, dia seolah-olah dipersalahkan, bahkan dia seolah-olah merasakan ancaman. Maka dari itu ia meminta dengan sangat agar Tuhan memperhatikannya, dan ia menyerahkan dirinya sepenuhnya. Artinya dia menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan sebagai hakim yang benar. Maka dari itu dia ungkapkan pada ayat yang kedua, karena matanya melihat apa yang benar-benar terjadi. Artinya apa? Tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Tuhan. Maka dari itu Daud mau meyakini dalam doa permintaannya bahwa Tuhan tidak akan bertindak sebagai penipu. Maka dari itu dia ekspresikan pada ayat yang pertama, teks yang pertama sampai ayat yang kedua, bahwa seruan dia tujukan kepada Tuhan sebagai hakim. Lalu pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, ada ungkapan-ungkapan yang boleh diungkapkan oleh Daud dalam tulisannya, bahwa dia menyadari dia tidak sepenuhnya hidup dalam kekudusan, tapi ada sebuah spirit, ada sebuah dorongan iman yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah untuk pada saat itu. Maka dari itu Mazmur ataupun Daud ini menyerahkan dirinya untuk diuji, diperiksa dan diselidiki oleh Tuhan. Jadi iman yang dia pelihara, iman yang dia jaga selama ini, itu yang memberanikan dirinya untuk menyatakan dia tidak bersalah. Sebagai pernyataan yang tidak bersalah, dia siap menyerahkan dirinya untuk diuji, diperiksa dan diselidiki oleh Allah, bukan oleh manusia. Oleh karena apa yang dia yakini tadi yang pertama adalah Allah itu bertindak sebagai hakim. Tentu kalau bertindak sebagai hakim seharusnya adil. Dan itu yang dia harapkan dari setiap ujian, pemeriksaan dan penyelidikan daripada Tuhan. Menurut Daud, Allah yang sebagai hakim itu menguji hati dan batin umat-umatnya ataupun orang-orang pilihannya. Bahkan Allah yang sebagai hakim akan meminta agar mereka mempertanggungjawabkan tindakan dan kelakuan mereka. Tentu mindset dari berpikir Daud adalah Allah menguji hati dan batin orang-orangnya, dan Allah meminta pertanggungjawaban dari tindakan-tindakan ataupun kelakuan umat-umatnya.
Maka dari itu yang boleh kita pahami bersama, ada sebuah kata kerja Ibrani pakat yang ini dilatar belakangi oleh bahasa pemerintahan pada saat itu yang pada intinya berarti memberi instruksi, jabatan mengawasi apakah tugas yang diberikan sudah dijalankan dengan tepat. Maka kata Ibrani pakat tadi itu yang mau menggambarkan pada ayat ketiga sampai 5 ini, bahwa Tuhan akan memberikan instruksi dan mengawasi apakah tugas-tugas yang telah Dia berikan kepada Daud selama ini telah dilakukan secara tepat. Hati itu menentukan sikap. Mulut yang menerangkan maksud dan kaki atau langkah yang menjalankan semuanya. Ini yang mau dipahami kita bersama, yang dipahami oleh Daud, bahwa Allah melihat, Allah mengawasi, Allah mengkoreksi apakah selama ini tugas-tugas yang diberikan Allah kepada Daud telah Daud lakukan secara tepat atau tidak. Maka dari itu, oleh karena Daud telah melaksanakan setiap perintah daripada Allah, dia dengan yakin bahwa Allah berdiri di pihaknya. Ya, dia sangat yakin bahwa Allah berdiri di pihaknya. Dan termasuk orang benar menurut patokan pada Mazmur pasal pertama, kita boleh nanti membukanya. Seperti yang saya jelaskan tadi pada awalnya, Daud menyatakan dirinya tidak bersalah bukan berarti dia sudah hidup sempurna, lepas daripada dosa. Tapi yang boleh dia pahami dari setiap apa yang dia ucapkan kepada Allah, dia memahami bahwasannya dia sudah bersungguh-sungguh berusaha mengikuti kehendak Allah dan bebas dari pelanggaran-pelanggaran besar dalam artian tanda kutip. Setelah dia menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan dia mau menyerahkan dirinya kepada Allah untuk diuji, diperiksa dan diteliti, maka pada ayat 6 sampai ke 7 ataupun pada ayat yang ke-6 dia menyatakan permohonan agar ditolong Allah. Oleh karena pada saat itu para lawan yang memusuhi dan mengepung Daud adalah orang-orang yang menentang Allah. Jadi maksud mereka untuk boleh menangkap Daud ataupun memburu Daud adalah sebagai bentuk upaya mereka untuk memisahkan Daud daripada Allah. Akan tetapi ini semua tidak berhasil oleh karena Daud punya iman yang teguh kepada Allah. Daud punya hubungan yang erat pada Allah selama ini, sehingga hubungan itu yang menciptakan ada 5 cara berpikir Daud akan Allah. Jadi kedekatan Daud dengan Allah bukan serta-merta hanya kedekatan katakanlah kedekatan yang biasa-biasa saja, tapi kedekatan Daud dengan Allah telah menciptakan sebuah mindset dan cara berpikir Daud tentang Allah. Ada 5 dan ini yang mau kita pahami. Yang pertama adalah Daud meyakini bahwa Allah menjawab mereka yang berseru secara intensif. Daud yakin bahwa Allah menjawab mereka yang berseru secara intensif. Daud memahami bahwa kasih setia Allah melebihi apa yang dibayangkan oleh orang-orang
dan sifatnya bersifat ajaib. Itu yang kedua. Yang pertama, Daud meyakini bahwa Allah menjawab setiap seruan mereka. Yang kedua, Daud meyakini bahwa kasih setia Allah melebihi apa yang dibayangkan oleh orang-orang dan itu bersifat ajaib. Dan yang ketiga, dengan tangan kanannya yang dahulu mengantarkan Israel keluar dari Mesir. Artinya Allah tetap bertindak sebagai juru selamat yang melindungi umatnya. Yang keempat, Daud meyakini bahwa Allah memelihara orang-orangnya sedemikian rupa sehingga siapa yang menjamah umatnya berarti menjamah biji matanya atau biji mata Allah. Dan yang terakhir, Daud meyakini bahwa Allah menyembunyikan setiap umat-umatnya dalam naungan sayapnya. Artinya apa? Allah memberikan perlindungan kepada umat-umatnya. 5 dasar berpikir Daud tentang Allah tercipta oleh karena hubungannya dengan Allah. Maka dari itu, ketika Allah bersuara kepada Daud, Daud meyakini itu semua dalam kehidupannya. Dan apa yang dia dapatkan pada waktu itu adalah sebagai bentuk seruannya, adalah sebagai bentuk jawaban-jawaban Allah terhadap seruan-seruannya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada mungkin beberapa orang Kristen yang berseru kepada Tuhan dalam hidupnya. Ada yang melalui nyanyian, ada pula yang melalui doa. Kedua hal ini tidak salah dan memang dengan doa ataupun dengan nyanyian kita seharusnya berseru kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah seruan kita selalu mendapatkan jawaban daripada Tuhan? Atau apakah selama ini nyanyian dan doa yang kita lantunkan dalam peribadahan atau waktu saat teduh kita masing-masing itu sampai kepada Tuhan? Ini pertanyaan yang mendasar yang menjadi sebuah renungan bagi kita bersama. Apakah kita meyakini selama ini bahwa seruan yang kita lontarkan kepada Allah itu mendapatkan jawaban? Atau apakah selama ini seruan yang kita sampaikan kepada kita ucapkan kepada Allah itu sampai kepada Allah? Maka Yesaya 65 ayat 24 berkata, "Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya." Artinya apa? Sebelum kita berkata-kata, baik melalui nyanyian dan doa, Allah sudah mengetahui hal tersebut. Akan tetapi kenyataannya, kita mungkin pernah bertanya dalam hati kita pribadi lepas pribadi, mengapa Tuhan tidak mendengarkanku? Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Mengapa dalam hati kita timbul pertanyaan sedemikian rupa? Ada beberapa hal yang harus kita ubah dari cara berpikir kita tentang Allah akan hal mengapa Tuhan tidak mendengarkan seruan kita. Yesaya pasal yang pertama ayat 15 berkata, "Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah." Artinya apa? Seruan-seruan kita seolah-olah Tuhan tidak mendengarkannya karena hidup kita masih di dalam dosa. Kalau begitu, pertanyaannya, kita semua tidak akan pernah mendapatkan jawaban Tuhan karena kita semua berdosa. Benarkah sedemikian? Nah, itu yang mau kita pahami pada hari ini. Jikalau kita berbicara tentang dosa sebenarnya, mungkin penjabaran ataupun dalam khotbah itu tidak akan selesai diperbicarakan. Oleh karena pembicaraan atau perbincangan ataupun doktrin tentang dosa ini panjang penjabarannya supaya benar-benar jelas. Tapi singkatnya seperti ini.
tabiat keberdosaan manusia dalam kehidupan manusia itu akan selalu dan tetap ada. Tanpa memandang siapa orangnya, apa jabatannya, mau kaya mau miskin dia, mau pendeta mau jemaat biasa dia, tabiat keberdosaan itu akan terus ada dalam kehidupan manusia. Maka dari itu perlu kesadaran diri kita kepada Sang Pencipta untuk kita mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita dan berusaha untuk meninggalkan setiap dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran itu. Sekalipun dalam tanda kutip tidak ada yang bisa menjamin bahwa engkau besok tidak akan mengulangi dosa yang sama. Tapi coba matangkan hatimu bahwa engkau akan mengakui setiap dosamu di hadapan Allah dan engkau akan berusaha hari lepas hari untuk meninggalkan dan melepaskan dosa-dosa tersebut. Minggu lalu jelas bahwa ukuran orang benar dalam perjanjian lama adalah siapa yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna, itulah yang dikatakan orang benar. Akan tetapi sampai detik ini, hari ini, pada minggu Eksaudi ini pun belum ada orang-orang yang dinobatkan sebagai orang-orang yang sudah melakukan hukum Taurat secara sempurna di dalam hidupnya. Maka pengakuan akan dosa kita, sikap mengampuni terhadap orang lain, dan berusaha untuk hidup dalam aturan Tuhan, ini menjadi sebuah kunci kita dilayakkan menghadap hadiratnya sekalipun kita berdosa. Mazmur 34 ayat 37 ayat 4 berkata demikian, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Orang yang masih menikmati dosanya akan sukar untuk bergembira dan bersukacita. Dan orang yang sukar bergembira dan bersukacita sebenarnya tidak memiliki damai sejahtera yang daripada Allah. Hasilnya apa? Ketika damai sejahtera itu tidak ada dalam hidup manusia itu, maka itu yang membuat koneksinya antara dirinya dan Allah mengalami sebuah gangguan, dan pada akhirnya jikalau ini dibiarkan terus-menerus, koneksi ini, hubungan ini akan terputus selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa menjadi penghambat ataupun apa yang bisa menjadi gangguan koneksi kita dengan Allah itu bisa terputus? Pergumulan yang kita alami, pergumulan yang besar kita alami, tantangan hidup yang tiada habisnya kita rasakan, kebimbangan akan menentukan arah hidup kemana selanjutnya kita akan melangkah bagi orang-orang muda, perekonomian yang tidak stabil bagi keluarga-keluarga, bahkan pengasingan yang kita rasakan oleh karena kesenjangan sosial. Itu semua yang membuat koneksi kita dengan Allah mengalami gangguan. Oleh karena itu dalam situasi di atas, dalam situasi yang saya katakan tadi, iman kita digoncang-gancing oleh dosa. Maka pada saat itu juga iblis bekerja untuk mengintimidasi pikiran kita bahwa Tuhan tidak akan pernah menjawab seruan kita. Maka sudah kita pahami bahwa setiap apapun keadaan yang tidak enak dalam kehidupan kita, jikalau kita tidak mampu untuk mengatasinya dengan iman kita, yaitu datang kepada Tuhan, maka iman itu akan digoncang-gancingkan oleh dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa itu sudah ada terlebih dahulu, maka setelah itu iblis akan bekerja mengintimidasi. Untuk apa engkau berdoa? Tuhan tidak akan pernah mendengarkan seruan. Untuk apa kau memuji Tuhan? Tuhan tidak akan pernah mendengarkan itu semua. Nah, intimidasi iblis inilah yang menciptakan pertanyaan kita yang pada awal tadi. Mengapa Tuhan tidak mendengarkanku? Maka dari itu, Minggu Eksaudi yang berarti dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Mari kita belajar dari 5 cara berpikir Daud tentang Allah tadi.
bahwa Allah akan selalu mendengarkan seruan umatnya, bahwa Allah memiliki kasih yang besar dan ajaib, bahwa Allah memelihara kehidupan kita, bahwa Allah adalah sebagai penyelamat kehidupan kita, bahwa Allah adalah sebagai pelindung kehidupan kita. 5 hal ini bisa masuk dalam pikiran Daud, bukan berarti dia tidak berdosa. Sudah saya katakan bahwa tabiat keberdosaan itu sudah ada sejak Adam dan Hawa. Maka dari itu, sekalipun Daud pernah berbuat dosa, dosa itu tidak membuat dia ataupun dosa itu tidak dia biarkan mengintimidasi pikirannya, mengintimidasi imannya untuk ia terpisah daripada Allah ataupun membuat dia terputus daripada Allah. Melainkan apa yang terjadi dalam kehidupannya, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kehidupannya, yang dimana orang mengecap itu perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat menghina Allah, dia menjadikan sebuah semangat, dia jadikan sebuah motivasi untuk dia semakin yakin bahwa Allah akan menjawab, sebab dia penuh dengan kasih-Nya dan ia sang pemelihara kehidupan manusia. Jadi jelas bahwa Daud dalam keadaannya diburu dengan rasa yang dengan sebenarnya tidak punya pelanggaran, dia datang kepada Tuhan. Sekalipun dia pernah berdosa, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia meyakinkan dirinya bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan seruannya ini. Ada sebuah kata motivasi dari seorang motivator Kristen, Bunda Teresa, yang mengatakan, we ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean, but the ocean will release because of a dead missing drop. We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean, but the ocean will release because of that missing drop. Kita merasa bahwa perbuatan kita hanyalah setetes air di samudra. Namun samudra akan berkurang jika setetes air tersebut tidak ada. Demikianlah dengan iman. Jika setetes imanmu berkurang, maka kepercayaanmu kepada Allah juga akan berkurang. Dan jika ini dibiarkan, pada akhirnya engkau tidak akan lagi percaya kepada Allah. Maka dari itu, jaga imanmu tetap teguh. Tak peduli sebesar apapun masalahmu, tak peduli sebesar apapun tantangan-tantangan kehidupanmu, tak peduli seberapa besar pun pergumulan yang terjadi pada dirimu, tapi yang perlu engkau tanamkan dalam pikiranmu, Tuhan pasti dan akan selalu menjawab seruanku. Maka dari itu, pada akhirnya apa yang menjadi kesimpulan? Saya mau mengatakan sedemikian. Jikalau masih kau rasakan bahwa Tuhan tidak mendengarkan seruanmu, jikalau masih setelah engkau mendengarkan firman Tuhan dalam minggu Ekson ini, jikalau engkau masih ke depannya merasakan bahwa Tuhan tidak mendengarkan seruanmu, coba dengan sigap dan cepat langsung patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena apa? Saya menganggap itu bisa menjadi sebuah pintu masuk iblis dalam kehidupanmu untuk mengobrak-abrik imanmu, untuk mengobrak-abrik pondasi imanmu, sehingga itu tergoyangkan dan pada akhirnya itu akan rubuh dan hancur. Maka bersyukurlah bahwa Tuhan mengingatkanmu bahwa iblis senantiasa menghancurkan pondasi imanmu. Orang yang punya iman yang teguh, dia akan terus berdoa dan berseru kepada Allah, tanpa dia akan memikirkan akankah ada jawaban dari seruan itu, akankah ada respon dari seruan itu. Tapi yang mau dia yakini bersama adalah, sekalipun dia tidak menanamkan dalam pikirannya bahwa aku yakin Allah akan merespon setiap seruanku, tapi yang mau dia tanamkan adalah aku harus terus berseru kepada Allah. Alasannya ada satu hal, oleh karena apa? Kita ciptaan dan Dia, Allah adalah sang pencipta.
Artinya hanya kepada Allah kita berseru, bukan kepada yang lain. Maka dari itu pada minggu Eksaudi ini yakinkanlah imanmu. Yakinkanlah imanmu. Oleh karena tidak ada orang yang sempurna dalam standar dari perjanjian lama. Tidak ada orang yang sempurna melakukan hukum Taurat. Itu artinya tidak ada orang yang dikatakan benar-benar benar. Akan tetapi orang yang benar dalam artian ini adalah orang-orang yang mau mengakui dosanya. Orang-orang yang mau memperbarui kehidupannya lepas dari segala dosa-dosanya. Orang-orang yang berusaha terlepas dari setiap dosa-dosanya. Bahkan orang-orang yang mau mengampuni sesamanya. Itulah yang mau dikatakan pada tema ini, yaitu orang benar berseru. Jikalau itu sudah mampu kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan memikirkan imbalan dari setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Oleh karena apa? Jikalau ini semua sudah kita lakukan, kita mengakui dosa di hadapan Allah, kita senantiasa berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa itu, kita senantiasa mengampuni, maka Tuhan sendiri akan menjawab sebelum engkau memintanya. Maka jangan cepat hakimi Allah. Maka jangan cepat katakan dalam imanmu bahwa Allah tidak bekerja. Tapi ketika ada dalam hati dan pikiran mengatakan Allah tidak bekerja, maka dalam nama Tuhan Yesus kupatahkan. Allah akan selalu bekerja dalam kehidupanku. Mau hari ini, besok, ataupun kapanpun Allah menjawab itu semua. Satu hal yang mau ku yakini, bahwa Allah tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan pada minggu Eksaudi ini. Mari kita satukan hati kita, saudara-saudariku. Kita menghadap hadirat kita. Kita tutup peribadahan ini, kita berdoa kepada Tuhan. Terpuji Engkau Allah untuk firman yang sudah Kau antarkan kepada kami mengenai setiap seruan kami. Beberapa hal yang kami pelajari dari cara berpikir Daud adalah dia meyakini bahwa Allah senantiasa menjawab setiap seruannya. Oleh karena Allah penuh dengan kasih setia yang sangat besar, dan kasih setia itu ajaib sifatnya. Daud juga meyakini bahwa Allah adalah sebagai pemelihara juru selamat dan perlindungan. Maka 5 hal yang demikian ini yang mau kami terapkan dalam kehidupan Kristen kami, Tuhan. Kami mau yakin dan percaya situasi kehidupan apapun yang terjadi pada saat ini dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami mau yakini satu hal. Itu semua tidak akan membuat iman kami goyah, Tuhan. Sehingga iblis tidak bisa mempermainkan iman kami untuk teguh percaya kepadamu. Tapi setiap situasi yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kami mulai hari ini pada minggu Eksa ini mau meyakini bahwa itu semua adalah menjadi sebuah motivasi penyemangat kami untuk semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap seruan kami, baik melalui doa maupun nyanyian. Maka Tuhan, ajarkan kami untuk mengakui segala dosa kami. Ajarkan kami untuk berusaha terlepas dari segala dosa kami. Ajarkan kami untuk mengampuni, Bapa, supaya kami dilayakkan berseru kepadamu, sehingga kami tidak memikirkan kapan Tuhan akan menjawabnya. Tapi yang kami boleh tanamkan adalah sekalipun Tuhan tidak akan menjawab, kami akan terus berseru, karena itulah panggilan kehidupan iman Kristen kami. Terpuji Engkau Tuhan untuk setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini baik secara langsung dan tunda. Kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran, itu yang memberkati kehidupan mereka, itu yang menuntun setiap langkah mereka, dan itu yang senantiasa untuk meneguhkan iman percaya mereka di dalam Kristus Yesus. Kami mendoakan orang-orang yang masih berada dalam keadaan sakit, Tuhan, sakit apapun itu, mari Tuhan yang pulihkan setiap keadaan mereka, jamah dan
angkat setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menyediakan setiap apapun yang mereka butuhkan, baik pendanaan, tenaga, pikiran, apapun itu Tuhan, Tuhan yang mencukupkan. Dan kami mendoakan obat-obatan dan proses pengobatan yang dilaksanakan, biarlah itu menjadi alat penyembuhan yang Tuhan nyatakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan di tengah-tengah bangsa kami ini. Biarlah kemurahan kasih Tuhan itu yang boleh menentukan arah hidup mereka, membuka setiap peluang, dan Tuhan yang boleh senantiasa mengajar-ajari setiap orang-orang yang membutuhkan pekerjaan untuk tetap bersabar dan berteguh dalam iman percaya mereka, untuk mereka meyakini bahwa setiap berkat-berkat Tuhan mengalir dari manapun dan kapanpun. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan kami mulai dari pusat sampai kepada daerah maupun pada desa-desa. Tuhan yang memberkati mereka semua untuk boleh memimpin negara ini maju ke depan, untuk boleh memimpin negara ini sampai kepada keadilan dan kesejahteraan. Bahkan setiap agama-agama yang ada di tengah-tengah negara kami ini, kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah setiap agama-agama yang ada menjunjung tinggi toleransi keberagamaan dan saling menghargai satu dengan yang lain, tanpa ada intimidasi, tanpa ada merendahkan, tanpa ada mencela agama satu dengan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk program kami ini, Koinonia Faith, untuk siapapun yang melayani dalam peribadahan ini, baik itu pembicara, Tuhan yang memberkati kehidupannya, biarlah berkat Tuhan mengalir, dan biarlah setiap penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupannya, untuk Tuhan lebih pakai dia di tengah-tengah pelayanannya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemain musik dan pengiring musik nyanyian ini. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan yang berkati kehidupannya, apapun yang menjadi aktivitas kehidupannya, Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat. Dan kami berdoa Tuhan, talenta yang Tuhan titipkan, biarlah dia mampu semakin mengembangkannya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan dia menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun situasi kehidupannya. Inilah doa kami Tuhan, ini persekutuan kami yang telah kami panjatkan kepadamu. Setiap puji-pujian, setiap doa, kami mau yakin dan percaya Tuhan telah mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan pelanggaran kami, supaya setiap persekutuan kami pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam dan demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa kita di minggu yang akan datang, di hari Kamis. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu bergumul dalam iman dan percayaan, dan terus menjaga saat teduh kita baik siang maupun malam, dan biarlah kita semakin ditumbuhkan dalam iman. Akhir kata kami dari Koinonia Faith undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.